Baik ya, selamat pagi untuk kita semua. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Python dan juga Visual Studio Code sebagai IDE untuk memulai pemrograman dengan Python-nya. Jadi langkah-langkahnya dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Jadi tentunya yang pertama kita install dulu Python di Windows, karena di sini saya pakai Windows ya. Jadi yang pertama kita mulai dengan membuka Chrome ya. Kita buka Chrome, ini langkah-langkahnya. Jadi kita masuk ke situs resmi Python. Kita ketik saja download Python ya. Jadi kita download dari Chrome, download Python. Oke. Oke, kita masuk saja di situs resminya python.org. Kita klik download Python, versinya 3.13.5 ya. Oke, kita scroll ke bawah, cari yang Windows installer. Karena komputer saya 64 bit, saya pilih yang 64 bit. Saya klik, oke, sudah berhasil download ya. Jadi ini sudah berhasil. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kita cek di folder download. Oke, sudah muncul. Kita double klik saja. Oke, kita run. Oke, setelah run kita menunggu. Oke, jangan lupa kita centang add Python to pad ya, sehingga Python bisa ditambahkan di pads untuk Windows-nya. Oke, kemudian kita install now. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, successful ya, setup was successful. Kita close saja. Kita cek apakah sudah terinstall di Windows. Kita buka command prompt. Kemudian kita ketik Python spasi min version ya, atau strap version ya. Sudah muncul ya, berarti sudah terinstall di Windows. Python sudah terinstall. Proses installnya sudah selesai ya. Langkah kedua, kita install Visual Studio Code sebagai IDE-nya untuk kita memulai menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Jadi ini langkah-langkahnya. Tentu kita masuk juga di situs resminya. Kita ketik saja download Visual Studio Code atau Visual Studio Code download ya. Oke, kita enter saja. Oke, kita masuk ke situs resminya Microsoft, karena dibangun dari Microsoft ya. Kita klik Windows. Oke ya, sementara proses download, kita menunggu sampai proses downloadnya selesai ya. Ya, kemudian kita cek di folder download sudah, kita install saja. Proses installnya sama, kita next saja, accept, next ya saja. Kemudian pastikan kita tambahkan add to page ya, dan juga bisa tambahkan grid icon to desktop ya. Jadi ini proses instalasinya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Kita langsung jalankan finish ya. Visual Studio Code secara otomatis akan terbuka. Kita tunggu saja sampai dia berhasil dibuka. Setelah itu langkah ketiga, kita install extension ya. Extension ini adalah library yang ada di Visual Studio Code. Kita X saja, ini sudah terbuka. Kita X, kemudian kita tekan Ctrl tambah ya, tekan Ctrl tambah untuk memperbesar Visual Studio Code. Ctrl tambah ya. Sekali lagi oke. Kemudian sudah, kita ke menu extension. Untuk download extensionnya paling bawah. Sebentar ya, ini ya, ini menu extension. Klik saja. Oke, kemudian kita ketik di search ini Python ya, sambil menunggu. Jadi pastikan internetnya ada ya, karena kita akan download. Pastikan internetnya stabil ya. Ini extensionnya kita akan download. Yang pertama Python ya. Ya, kita mulai pencarian ya, sudah muncul. Kita klik Python yang pertama, kita klik saja.
Ya, kemudian kita klik install di bagian kanan ya. Ya, kita menunggu. Oke. Ya, kita klik install di Python ini, kita klik install. Ya, proses installnya sebentar berlangsung. Ya, jadi sudah berhasil install extension Python. Kemudian kita close saja. Ya, sudah ya. Kita lanjut di extensionnya ya. Ini jika kita mau install komplit langsung ya. Kita pilih Python extension pack ya. Oke, bebas di sini ya. Kemudian kita install Python indent untuk idenya, terus publish and install. Oke, selesai. Kemudian kita install Python for Visual Studio Code ya. Untuk sementara kita install 3 saja ya. Kemudian kita coba buat folder baru. Kita mulai dengan pemrograman Python ini. Kita buat folder baru di misalnya di My Document. Misalnya kita buat folder belajar Python ya. Kita buka, kita buat lagi folder baru, misalnya namanya hari pertama ya. Sebentar. Oke, hari ke-1 ya. Oke, kita tutup saja. Kita open folder di sini di Visual Studio Code. Kita cari folder yang tadi kita buat. Kita pilih dan kita select folder. Oke, sudah. Jadi ini juga terinstall Copilot untuk AI-nya. Ya, kita bisa buat folder file baru. Klik new file. Namanya misalnya helloworld.py ya. Jadi Python ini extensionnya py. Oke, kita enter. Ya, sudah berhasil ya. Oke, kita tambahkan extension di sini misalnya theme untuk tema Visual Studio Code-nya yang lagi tren saat ini. Misalnya kita gunakan GitHub theme ya. Ini yang lagi tren untuk tema dari Visual Studio Code, IDE untuk developer. Ya, berhasil ya. Jadi ini saya coba gunakan warna hitam dark. Oke, kita mulai coding. Nah, langkah keempat kita buat project sederhana ya. Project pertama namanya Hello World atau Hello Dunia ya. Oke, kita mulai. Kita ketik print, kemudian buka kurung, dan petik 2 atau petik 1 bebas. Saya gunakan petik 2, tambahkan Hello World. Kemudian saya save. Kemudian saya klik kanan. Cara menjalankannya, klik kanan di filenya, kemudian pilih Run Python File in Terminal. Dan ini cara runningnya ya. Oke, kita coba running. Terus, ya, dia akan dijalankan dan terminal. Oke, muncul di bawah ya, Hello World. Ya, sudah berhasil ya. Kita bisa tambahkan di sini. Misalkan Hello World 8+7. Jangan lupa simpan, save saja, Ctrl S, kemudian run. Ya, hasilnya sudah muncul, Hello World, dan juga 15 ya. Oke, kita coba clear, hapus. Jadi bebas, ini sudah bisa Anda gunakan untuk memulai coding dengan Python ya. Contoh misalkan saya tambahkan di sini string hasil penjumlahan 8 tambah 9, 8 tambah 9 gitu ya. Save, kemudian kita running ya. Hasil penjumlahan 8 tambah 9 sampai 17 ya, seperti itu ya. Jadi sangat mudah saja menggunakan bahasa pemrograman Python. Coba kita lanjutkan lagi contoh, misalnya variabel A sama dengan 15, variabel B sama dengan 13, C sama dengan misalnya A tambah B ya, A tambah B. Kita ganti keterangan di sini A tambah B, kemudian hasilnya sama dengan C ya. Kemudian save,
klik kanan, pilih run Python file in terminal. Oke, hasilnya sudah ya. Nah, tambah B sama dengan 25, 12 tambah 13 ya. Oke, saya coba hapus, save. Ya, hasil penjumlahan A tambah B sama dengan 25, 12 tambah 13 ya. Bisa kita tambahkan di sini untuk print bilangan A titik 2, A print tambah T ya, print bilangan B titik 2 keluar tambah koma B. Dia akan cetak bilangan A dan B ya. Kita save, kemudian kita running. Oke, bilangan A 12, bilangan B 13. Hasil penjumlahannya 25. Jadi ini cara menggunakan Python. Anda bisa ubah-ubah di sini, ganti variabelnya, ganti operatornya. Silahkan diuji coba ya. Saya rasa itu untuk contoh pertama. Sekian dan terima kasih. Baik ya, selamat pagi untuk kita semua. Jadi kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk belajar bahasa pemrograman Python. Jadi ini roadmap atau alur belajar Python untuk pemula. Jadi roadmap ini dirancang untuk membantu kita belajar Python dari nol hingga memiliki kemampuan dasar yang kuat. Jadi tergantung waktunya. Yang pertama ini tahapnya persiapan dan dasar-dasar ya. Jadi tujuannya untuk memahami dasar Python dan menyiapkan lingkungan belajar ya. Dari video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi dan setup, baik itu Python maupun editor Visual Studio Code. Bisa juga gunakan PyCharm atau Jupyter Notebook ya. Tapi untuk pembahasan kali ini kita gunakan VS Code atau Visual Studio Code. Oke. Untuk langkah yang kedua kita akan membuat virtual environment ya di dalam Python ya. Jadi virtual environment sendiri adalah lingkungan virtual dalam Python. Jadi lingkungan ini terisolasi dan digunakan untuk menginstal dan mengelola paket-paket Python secara terpisah dari instalasi Python utama di sistem kamu. Jadi pada saat kita install Python ini secara otomatis dia tersimpan di sistem kita, di sistem operasi ya. Jadi ketika kita buat banyak project maka kita tentu membutuhkan banyak paket. Jadi untuk menangani atau meminimalisir kesalahan kita cukup gunakan virtual environment sesuai dengan kebutuhan dalam project yang akan kita bangun ya. Dan yang ketiga kita akan belajar dasar-dasar Python yang terdiri dari variabel dan tipe data, operator, input output dan juga komentar ya. Oke, untuk tahap kedua kita belajar struktur kontrol dan struktur data. Ada struktur kontrol yang terdiri dari kondisi if, elif dan juga else, perulangan dan juga nested loop dan conditional statement ya. Dan yang kedua adalah struktur data dasar, list, tuple, dictionary dan juga set. Ada fungsi dasarnya. Kita buat def, parameter, return, statement ya. Terus memahami scope variabel, baik variabel lokal maupun global. Dan juga ada beberapa latihan ya. Dan seterusnya. Untuk tahap 3 pemrograman intermediate. Untuk tahap 4 kita pemrograman berorientasi objek. Untuk tahap 5 ini kita lanjutkan dengan beberapa project yang akan kita buatnya atau kita bangun. Saya rasa itu kita langsung saja ke materinya, membuat virtual environment Python ya. Jadi fungsi utamanya apa? Untuk menghindari konflik antar paket. Nah, misalnya ada dua project membutuhkan versi library yang berbeda ya. Terus fungsi yang kedua membuat proyek lebih terstruktur. Fungsi yang ketiga mudah dalam development dan juga kolaborasi ya. Jadi bisa digunakan bersama dengan requirement.txt. Jadi semua paketnya kita simpan di file requirements.
kemudian kita lakukan instalasi paket di dalam virtual environment ya. Oke, kita akan membuat virtual environment. Jadi kita mulai dengan praktek. Tentu kita kembali ke folder kita. Jadi ini folder kita akan install environmentnya di sini. Oke, kita coba buka Visual Studio. Jadi kita akan lakukan instalasi dari Visual Studio ya. Oke, kita file open folder, belajar Pythonnya, kita select folder saja. Oke, jadi kita akan lakukan install environmentnya, kita buat di dalam folder belajar Pythonnya. Jadi kita buka new terminal, tutup saja. Oke, kita gunakan Python untuk ini. Kemudian kita lakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, membuat virtual environment ini kita gunakan perintah Python min m vnv terus nama environment kita. Jadi contohnya Python min n vnv, namanya env ya. Oke, kita coba buat. Kita cek dulu Python min m env, kemudian vnv ya, vnv, kemudian vnv ya. Jadi ini nama variabel nama environmentnya ya. Jadi bisa ditambah di sini Python, jadi bebas ya. Coba kita buat di sini nama virtual environmentnya vnv Python ya. Kita enter. Oke, ini sementara buat ya. Jadi dia sementara buat virtual environmentnya. Kita menunggu beberapa saat sampai selesai. Oke, berhasil ya. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu aktifkan virtual environment sehingga aplikasi kita dapat berjalan, proyek kita dapat berjalan di virtual environment kita yang tadi kita buat. Jadi untuk Windows-nya kita gunakan perintah ini, sedangkan untuk Linux-nya atau Mac-nya kita gunakan perintah ini. Oke, kita siap aktifkan. Dot slash vnv, kemudian vnv script aktif ya. Nama variabel nama environmentnya Python, kemudian script, kemudian activate. Jadi ini ada di sini script activate-nya ya. Oke, kita coba enter. Terjadi kesalahan ya. Oke, coba kita gunakan terminal saja, command prompt. Oke, untuk cmd-nya misalkan dot slash vnv underscore python, ini nama virtual environment-nya, kemudian strap garing kiri. Oke, script garing activate ya. Oke, berhasil ya. Jadi ini sudah aktif. Jika muncul seperti ini berarti kita sudah berada di dalam
virtual environment yang kita buat ya, contohnya VNV Python. Oke, selanjutnya jika sudah berhasil, kita mulai belajar dengan dasar-dasar Python ya. Jadi ini mencakup seperti variabel, tipe data, operator, input, output, dan juga komentar ya. Oke, yang pertama di sini kita buat judul folder baru, misalnya hari ke-2. Oke, hari ke-2 ya. Jadi hari pertama kemarin kita sudah buat contoh ini ya, sudah bisa jalankan. Sekarang hari ke-2 kita contoh buat misalnya di sini latihan 1 ya, .p. Oke, selanjutnya kita akan coba buat variabel dan tipe data ya. Ini penjelasannya, jadi kita akan coba buat variabel dan juga tipe data ya, integer, float, string, dan juga boolean ya. Jadi ada aturan penamaan variabel, jadi gunakan huruf, angka, atau underscore, tapi tidak boleh diawali dengan angka. Tidak boleh menggunakan kata kunci dalam Python, misalnya if, for, dan lainnya. Terus yang berikut, Python ini adalah case sensitive. Bahasa pemrograman Python ini dia termasuk dalam bahasa pemrograman case sensitive ya. Jadi variabel yang nama ini tidak sama dengan variabel dengan nama yang huruf n-nya besar. Jadi beda ya, huruf kecil dan huruf besar berbeda. Oke, kita akan coba membuat protokol kode ini. Oke, misalkan di sini kita mulai inisialisasi nama file, misalkan contoh, kemudian nama, umur, tinggi, dan juga student ya, umur 25, tinggi 170,5, misalnya variabel is student atau siswa, betul dia siswa, sama dengan true ya. Oke. Oke, kemudian kita tampilkan nilai variabelnya. Jadi ini adalah variabel, ini namanya di sini, ini berupa variabel string, dan ini namanya string, ini integer, kemudian yang ini adalah float, dan yang terakhir ini adalah boolean ya. Oke, jadi ini tipe datanya string, ini tipe datanya integer, ini float, ini boolean ya. Kita bisa lihat di materi bahwa tipe data integer adalah bilangan bulat, contohnya 5 atau -10. Float ini bilangan desimal ya, jadi ada bilangan di belakang angkanya, bilangan koma ya. Kemudian string ini teks atau karakter, sedangkan boolean ini nilai kebenaran, jadi bisa true, bisa false, atau bisa 1, bisa 0 ya. Oke, kita lanjut. Kita coba cetak di sini. Saya print variabel nama, kemudian print lagi variabel umur, kemudian print lagi
lagi variabel tinggi ya, print lagi variabel siswa. Oke, kemudian kita kembali dan terakhir coba kita print tipenya ya, mencek tipe data. Jadi misalnya komentar cek tipe data. Oke, kita ketik saja print type nama, kemudian print type misalnya nama, umur, kemudian lanjut lagi print tinggi, dan yang terakhir print siswa. Jadi ini akan menampilkan tipe data dari variabel-variabel tersebut ya. Oke, kita akan coba jalankan. Jadi kita akan jalankan menggunakan cara yang kedua dengan Jupyter ACL ya. Jadi sehingga outputnya tidak perlu ditampilkan di terminal seperti ini. Misalnya saya jalankan yang file pertama ya, di outputnya kita tidak tampilkan di sini nanti ya, di Python ini ya. Saya coba hapus. Kita akan coba install Jupyter extensionnya. Kita klik saja, kita ketik Jupyter. Ini kita pilih Jupyter ini. Yang pertama ada 4 extension. Jadi ada Jupyter CellText, ada juga Jupyter Slideshow, Jupyter KMake, dan juga Jupyter Notebook Render ya. Jadi ini akan kita install, sehingga pada saat selesai install kita akan jalankan di Jupyter CellText ya. Jadi hasilnya akan berjalan di Jupyter CellText. Jadi ada 2 cara ya. Cara yang pertama itu kita tadi jalan di terminal, nanti cara yang kedua itu kita gunakan Jupyter Notebook ya. Oke, kita tunggu ya, sudah selesai ya. Sudah berhasil diinstal. Kemudian kita kembali, kita restart dulu Visual Studio, close Windows saja. Oke, kita buka ulang. Oke, sudah. Kita coba jalankan. Untuk file ini kita klik kanan, kita pilih Run Interactive File in Interactive Windows ya, atau kita klik kanan di file sini, kita pilih Run Current File in Interactive Windows. Oke, kita coba ya, dia akan berjalan di sini ya. Ini oke, sebentar dia koneksi. Oke, berhasil ya. Oke, sudah berhasil di sini. Jadi kita bisa gunakan ini untuk virtual environment-nya masih bawahan sistem. Kita bisa ganti di sini untuk environment kita yang tadi kita buat, namanya VNV Python ya. Kita coba cari, select another kernel, kita coba, kemudian kita pilih Python environment ya, ada di sini ya. Kita pilih yang ini, VNV. Jadi ada global ini yang pertama kita install ya. Kita coba pilih yang baru kita buat. Oke, ya sudah. Nah, pada saat kita buat virtual environment jadi baru, tentu pada saat kita mau jalankan Jupyter Notebook Shell, dia perlu menginstal kernel ya, kernel package, dan juga ada paket-paket yang perlu diinstal. Jadi pada saat kita install, semua paketnya akan terinstall di folder
VNV Python atau environment kita ya. Jadi itu kita simpan di sistem kita ya. Oke, kita coba install dan kita menunggu sampai proses instalasi paketnya selesai ya. Ya, sementara install, kita tunggu saja untuk IP kernelnya. Jadi semua file-file paket Python ini akan tersimpan di folder environment yang tadi kita buat ya. Setelah itu kita coba jalankan menggunakan environment kita. Jadi hasilnya akan ditampilkan di bagian kiri ini. Ini contoh tadi kita gunakan yang bawaan sistem ya. Jadi ini hasilnya tadi, nama, umur, tinggi, dan juga siswa ya, artinya betul siswa atau tidak ya. Jadi ini tipe datanya str ini string, int ini integer, float ini float, dan juga bool ini adalah boolean. Ya seperti itu ya. Oke, kita tunggu saja ini ya. Sudah berhasil ya, sudah berhasil install. Kita coba running. Oke, sudah berhasil ya, dia sudah berjalan di VNV kita. Jadi kita bisa clear di sini. Oke, kita coba running ulang, klik kanan, run interactive window current file. Ya, berhasil ya. Oke. Jadi saya rasa sudah untuk prosesnya. Kita akan lanjut di bagian berikutnya. Dan penjelasannya variabel nama, umur, tinggi, dan student atau siswa tadi bebas ya. Jadi menyimpan nilai dengan tipe data berbeda. Dengan fungsi print digunakan untuk menampilkan nilai, sedangkan type menunjukkan tipe data dari variabel tersebut ya. Jadi type ini menunjukkan tipe data dari variabel nama, umur, tinggi, dan juga student atau siswa ini ya. Oke, saya rasa sudah. Silahkan diuji coba. Kita lanjut di operator. Jadi operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel atau nilai. Jadi ada aritmatika, ada perbandingan, ada juga logika. Jadi kita akan coba mulai. Untuk operator aritmatika ada tambah, kali, kurang, bagi, pembagian bilangan bulat, ada modulus, dan juga ada pangkat ya. Kemudian perbandingan ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ada operator logika, ada and, or, not, dan seterusnya ya. Kita akan coba buat script ini. Oke, ini kita buat file baru namanya matian2.py ya. Oke, kita tutup saja ini, clear saja. Oke, kita coba bagi dua layar. Oke. Oke, kita coba buat di sini. A sama dengan 10.
10, B sama dengan 3 ya. Kita mulai print. Jadi ini kita tambahkan komentarnya, misalnya operator 3 ya. Oke, print misalnya A tambah B, kemudian ini namanya penjumlahan ya. Oke, print A kurang B namanya pengurangan, print A kurang B A kali B ya, kemudian print A bagi B, print jadi A bagian bilangan bulat atau div ya, kemudian print A mod B sisa bagi, kemudian print bilangan pangkat A pangkat B, saya print A pangkat 2 ya, atau apa contoh ini ya. Oke, saya rasa sudah. Kemudian kita lanjut, kita bisa langsung uji coba di sini. Kita klik kanan saja, jangan kita save dulu ya, Ctrl S. Kita coba run Interactive Windows. Oke ya, sini ya. Oke, sebentar proses ya. Ini hasilnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, ini pembagian, kemudian ini pembagian bilangan bulat, kemudian ini sisa bagi, ini pangkat 10 pangkat 3, dan juga ini 10 pangkat 2. Ini 10 ya, jadi sudah berhasil. Kemudian kita lanjut, misalnya untuk operator perbandingan, kita print misalnya A sama dengan B, print A sama dengan B, print A tidak sama dengan B. Kita coba ya, print misalnya A lebih besar dari B, print A lebih kecil B. Lanjut lagi, A lebih besar sama dengan oke, kita besarkan saja supaya lebih mudah. Oke, print lebih kecil sama dengan print tidak sama dengan B, print sama dengan 10, sama dengan 10, dan seterusnya. Oke, kita coba save, kemudian kita coba clear, kita running ulang ya. Ini sudah, dan juga ini false. Kita coba tambahkan print di sini ya, untuk batasi dia. Ctrl S, kita hapus, kita coba running lagi ya.
Jadi apakah A sama dengan B? Betul. Kita cek 10 sama dengan 3 tidak ya, maka dia false. Apakah A sama dengan B? Ya benar ya, true. Apakah A lebih besar B? Benar, true. Lebih kecil sama, false. Lebih besar sama dengan benar, lebih kecil sama dengan salah. A tidak sama dengan B, ya benar. Apakah A sama dengan 10? Benar. Ya seperti itu, ini adalah operator perbandingan. Oke, dan terakhir operator logika ya. Oke, kita coba. Kita buat dulu pembatasnya, kemudian kita buat variabel X dan Y. Misalnya X sama dengan, kita lihat sini, true. Y sama dengan false ya. Oke, kemudian kita print X pakai operator logika ya. Oke, kita coba print apakah X dan Y benar. Print X atau Y. Print kebalikan dari X. Print kebalikan dari Y. Print dan dengan negasi. Oke, untuk sementara ini ya, and not Y ya. Oke, kita coba, kita hapus saja, kita save, kita coba running. Oke, sudah ya. Jadi ini hasilnya yang ketiga. Apakah X and false ya, true false false. True false untuk OR berarti true, not X pertamanya true, not berarti false, benar. Not Y ini false berarti true, not ya kebalikannya. Dan juga X nya kan true, kebalikan dari Y true dan true ya. Oke, seperti itu ya. Ya, silakan dipelajari. Ini adalah operator logika. Oke, jadi ini contoh dari operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Ini contoh sederhana yang perlu kita pahami untuk kita lanjut ke materi-materi selanjutnya yang tingkatnya lebih di atas. Saya rasa itu saja. Kita akan lanjut di input dan output. Ini penjelasan kodenya. Jadi operator aritmatika menghitung operasi matematik seperti penjumlahan dan pembagian serta pengurangan dan lain-lain. Operator perbandingan membandingkan A dan B, menghasilkan nilai boolean atau nilai kebenaran. Sedangkan operator logika menggabungkan kondisi boolean untuk evaluasi lebih kompleks ya. Seperti ini tadi ya. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut pada video berikutnya terkait dengan input dan output serta komentar ya. Sekian dan terima kasih ya. Baik ya, kita lanjut yang bagian ketiga. Di sini ada input dan output. Jadi ini penjelasannya. Jadi output atau fungsi print digunakan untuk menampilkan teks atau nilai ke layar. Ini yang sudah kita praktek. Jadi dia gunakan fungsi print ya. Sedangkan input adalah fungsi input, memungkinkan pengguna memasukkan data melalui keyboard ya. Nilai yang dimasukkan selalu bertipe string. Jadi semua nilai yang kita masukkan dari keyboard itu tipe datanya string. Jadi misalkan kalau ada yang integer, jadi perlu dikonversi jika digunakan sebagai angka ya. Oke, ini contoh kodenya. Kita akan coba praktek. Kita kembali ke Visual Studio Code. Jadi kita buat lagi file baru namanya latihan 3 ya. Latihan 3.py extension Python ya. Oke, kita mulai buat
kita coba output sederhana ya. Oke, jadi kita coba, kita buat komentar output sederhana. Oke, print, kita gunakan print, misalkan selamat datang di bahasa pemrograman Python. Oke, jadi kita gunakan fungsi outputnya print sebagai output ya, hasil keluarannya yang kita sudah pernah praktek ya. Ya, kita coba jalankan run command file in interactive windows ya. Jadi dia akan menjalankan di sini. Oke, dijalankan di environment kita. Oke, dia masih koneksi ke kernel virtual environment ya. Jadi kita menunggu saja. Ya, selamat datang di bahasa pemrograman Python ya. Jadi ini outputnya ya. Jadi sekali lagi untuk menampilkan hasil atau outputnya menggunakan fungsi dari print ya. Oke, kita lanjut ke input sederhana ya. Oke, kita masukkan, jadi kita buat dulu variabel nama dan umur, kemudian kita gunakan fungsi input ya. Sedangkan untuk umur, karena dia integer, maka perlu kita konversi menggunakan tipe data ini ya. Jadi ini cara konversinya, konversi string ke integer. Oke, jadi kita buat misalnya nama, variabel nama sama dengan input. Oke, masukkan misalkan nama Anda ya, nama Anda, titik 2 spasi, kemudian kita tambahkan di bawahnya umur, variabel umur sama dengan int. Kita buat dulu tipe datanya untuk konversinya, kemudian input, kemudian buka kurung, masukkan umur Anda. Oke, jadi 2. Oke, jadi ini konversi dari string ke integer atau bilangan bulat ya. Oke, kita minimize. Oke, sudah. Kemudian kita simpan, kita save dulu, kita tutup ini ya. Kita coba jalankan di sini ya. Kita coba hapus clear, kita coba jalankan ya. Selamat datang di bahasa pemrograman Python. Ini dia cetak yang pertama ini ya. Kemudian dia suruh kita masukkan di sini ya, masukkan nama Anda. Oke, kita masukkan di sini ya, misalnya nama clone fl, kemudian tekan enter. Oke, masukkan umur Anda, misalnya 25, kemudian saya enter lagi. Ya, ini karena kita belum gunakan fungsi output ya, makanya ini hanya contoh saja, disimpan di variabel nama dan umur. Selanjutnya kita coba cetak ya. Ini kita cetak menampilkan output ya. Oke, kita tambahkan di sini komentar menampilkan output ya. Oke, kita gunakan print, kemudian kita gunakan fungsi ini f dalam Python untuk mencetak string di dalam print ya. Jadi kita bisa cetak variabel dan juga string
string ya, kita gunakan fungsi dari f di dalam print ya. Jadi kita coba f, jadi bebas ya, tanda petik 2 petik 1 bisa ya. Print f petik 2, misalkan halo, nama saya, umur Anda berapa tahun ya, halo. Kita buat kurung kurang, variabel kita tadi nama, oke. Kemudian spasi, umur saya adalah ya, nama koma, umur Anda adalah, terus umur Anda adalah ya. Atau umur Anda ini tambah tahun. Jadi dia akan mencetak, menampilkan outputnya halo, nama yang kita masukkan, umur Anda adalah umur yang kita masukkan berapa tahun ya. Oke, kita save, kita coba jalankan ya. Oke, kita masukkan nama di sini, FL, umurnya 25, kita enter, ya langsung muncul ya, halo maklon FL, umur Anda adalah 25 tahun. Jadi kita mencetak variabel di dalam fungsi print atau untuk output ya. Jadi cara penulisannya selalu dimulai dengan karakter F ya. Ini untuk mencetak string di dalam print ya. Oke, saya rasa sudah, silahkan diuji coba. Kita lanjut lagi untuk contoh perhitungan ini ya. Oke, misalkan contoh perhitungan input output tinggi dan juga rumus tingginya, kemudian print tingginya ya, dikonversi ke meter ya. Oke, misalnya tinggi, kita buat variabel tinggi, karena variabel tinggi tipe datanya float, kita konversi dari string ke float. Input gua kurung ketik, misalkan masukkan tinggi badan cm ya, masukkan tinggi badan misalnya cm. Oke, kemudian kita buat rumusnya, kita akan konversi ke meter ya. Oke, misalnya kita buat variabel baru bebas, misalnya tinggi m atau tinggi dalam meter, sama dengan rumusnya adalah tinggi dibagi dengan 100 ya. Variabel tinggi yang kita masukkan dibagi dengan 100, bebas ya, bisa spasi atau tidak juga terpengaruh. Ini rumusnya konversi ke meter ya, konversi cm ke meter ya. Oke, kemudian kita cetak print. Oke, print tinggi Anda dalam meter adalah sekian ya. Jadi kita jangan lupa F petik 2 atau petik 1 ya bos. Tinggi Anda dalam ya, tinggi Anda dalam meter ya. Titik 2 tinggi M ini ya, tinggi underscore M. Oke, kita tambah lagi di sini meter. Oke, kita save, Ctrl S, kita coba jalankan, kita hapus aja ini. Oke, kita coba jalankan. Selamat datang di bahasa pemrograman Python. Kita masukkan nama di sini, maklon FL, enter. Dia masukkan umur lagi, misalnya 25, enter.
dia langsung tampilkan ya, karena Python ini dia menjalankan per baris ya, script per baris. Jadi setelah dia cetak, dia masuk lagi di sini, disuruh untuk input tinggi ya, masukkan tinggi ya. Misalnya kita tinggi badan misalnya 175,6 ya, 4 ya. Kita enter. Ya, tinggi Anda dalam meter ada 1,74 meter ya. Jadi dikonversi ke meter dengan cara tinggi dibagi dengan 100. Jadi kita cetak tinggi dalam meter ini ya. Oke, seperti itu ya, saya rasa sudah. Ini contoh sederhana, silakan Anda kembangkan, Anda kolaborasi, latihan-latihan secara terus-menerus untuk memperkuat ketajaman Anda dalam melakukan pengkodean ya. Oke, untuk input-output saya rasa sudah. Ini penjelasannya. Input, masukkan nama Anda. Ini menampilkan prompt dan menyimpan masukan pengguna ke variabel nama. Jadi kita masukkan ini, yang kita masukkan akan disimpan ke variabel nama. Kemudian ini juga disimpan ke variabel umur, kemudian dicetak di sini nama dan juga umur. Sama juga untuk int dan float, ini mengkonversi dari input string menjadi integer atau float untuk hitungan. Jadi setiap yang kita masukkan itu dalam bentuk string. Jadi jika kita lihat tipe data kita menjadi float atau int, perlu kita konversi ya. Konversi data ini konversi ke integer, ini konversi ke float, dan seterusnya. Sedangkan ini f string, contohnya f halo nama, adalah cara modern ya. Ini cara modern untuk memformat. Jadi ini bagian dari format stringnya di dalam Python, sehingga kita tidak perlu menulis print secara berulang-ulang. Cukup tambahkan f string saja ya, fungsi f ya. Oke, saya rasa sudah. Terakhir kita akan masuk ke komentar ya. Jadi ini penjelasannya. Komentar digunakan untuk menjelaskan kode agar lebih mudah dipahami tanpa mempengaruhi eksekusi program. Jenis komentar di Python adalah komentar satu baris menggunakan tanda crash, ini yang sudah kita pakai sebelumnya. Sedangkan komentar multibaris menggunakan tanda kutip 3 atau untuk beberapa baris ya. Ini contohnya ya. Baik, kita akan coba ini adalah komentar satu baris. Oke, kita coba buat lagi latihan 4. PY. Oke, kita tutup saja ini. Kita mulai buat komentar. Ini adalah komentar satu baris. Ini adalah komentar satu baris. Oke, misalnya print halo datang ya. Ini komentar. Jadi ini menampilkan teks ke layar ya. Nah, ini. Jadi ini komentar satu baris ya. Ini baris pertama saja ya. Oke. Yang kedua, kita buat komentar multibaris ya. Kita gunakan tanda kutip 3. Oke, enter ya. Ini adalah komentar multibaris dan bisa digunakan untuk dokumentasi atau menjelaskan fungsi kode. Ya seperti ini ya, ini fungsinya. Jadi misalnya x sama dengan 5, y sama dengan 10, kemudian kita tambah komentar kemudian x dan y. Ini komentarnya. Kita lihat jumlah
misalnya X tambah Y enter print F misalnya jumlah sama dengan kita gunakan jumlah. Oke. Ini komentarnya kita tambahkan outputnya. Oke, jadi ini komentar satu baris, ini komentar untuk multi baris ya. Jadi digunakan untuk dokumentasi atau menjelaskan fungsi kode. Jadi komentar ini tidak akan dijalankan pada saat kita running program ya. Ini biar cukup sebagai penanda saja. Oke, coba kita save, kita running. Oke, dia akan sementara connect di kernel karena kita jalankan file baru. Ya, halo selamat datang, jumlah X tambah Y, sorry ini Y ya. Ya ini Y, Ctrl S. Kita restart. Oops, sorry. Kita running. Ya, ini sudah ya. Halo selamat datang. Jumlah X-nya sama dengan 15. Karena X5, Y-nya 10. Oke. Jadi dia tidak menjalankan komentar ini ya. Komentar satu baris dan juga komentar multi baris atau lebih dari satu baris sebagai penanda untuk kode saja ya. Saya rasa sudah ini untuk materi komentarnya. Silahkan dicoba dipahami. Jadi ini penjelasan kodenya. Komentar dengan X, komentar dengan tanda keras digunakan untuk catatan singkat atau penjelasan baris tertentu, sedangkan komentar multibaris cocok untuk dokumentasi panjang, misalnya menjelaskan fungsi atau kelas dalam kode ya. Oke, yang kelima, terakhir, contoh program sederhana menggabungkan semua konsep ya. Jadi ini adalah contoh program sederhana, kita akan buat program sederhana kalkulator ya. Ya, seperti ini. Oke, kita coba buat latihan 5. .p. Oke, kita tutup saja. Terus kita buat mulai print, kita buat ini batasnya. Misalnya judul programnya, sorry. Oke. Kalkulator sederhana. Oke. Ketik ya. Oke, kita lanjut. Input sederhana ya. Misalnya kita buat variabel angka 1 ini nama variabel ya. Misalnya komentar ini deklarasi variabel. Oke. Angka 1 sama dengan misalnya kita gunakan float saja. Kita konversi ke float untuk inputnya. Hasilnya input masukkan angka pertama ya. Pertama titik 2. Oke. Yang kedua angka kedua sama float input masukkan angka kedua. Oke, saya rasa sudah. Kemudian kita lanjut ke operasi aritmetika ya, tambah kurang kali bagi ya.
kita tambahkan komentarnya operasi aritmatika. Oke, kita buat variabel tambah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Oke, enter. Kurang sama dengan angka 1 dikurang angka 2 kali angka 1 dikali tanda bintang angka 2. Ini ada salah di sini. Oke, kita hapus saja. Kemudian kurang bagi sama dengan kita gunakan fungsi angka ini ya. Jadi angka 1 dibagi angka 2. Oke, kemudian kita coba print angkanya. Print Oke, kita mulai di sini untuk print angka 1. Kita gunakan tanda petik, misalnya angka angka 1 ditambah angka 1 sama dengan berapa? Tambah ya. Oke, jadi kita print angka 1 yang kita masukkan nanti ditambah angka 2 yang kita masukkan sama dengan variabel tambah yang menyimpan angka 1 tambah angka 2 dan seterusnya ya. Misalnya di sini print sama angka 1 ya. Ini di sini ya, angka 1 dikurang angka 2 sama dengan kurang. Oke, dan seterusnya kita copy saja. Oke, ini kali ini bagi ini ganti kali ini ganti bagi, jadi ganti ini hasil penjumlahan hasil pengulangan hasil perkalian ya. Ini komentarnya supaya kita bisa ingat. Yang terakhir kita tambahkan di sini komentar ya. Kita tambahkan komentar ini sebagai pengingat saja. Oke, kita buat tanda petik 2 ya, enter sebagai pengingat saja ini ya. Oke, ini komentar multi baris, ini komentar 1 baris. Oke, ini contohnya, kita file kemudian save, kita coba jalankan latihan 5.
Ya, sebentar connect. Ya, kita masukkan angka di sini. Angka pertama. Misalnya ini 9. Angka kedua misalnya ini 3. Kita enter. Ya. Oke. Ya, sudah ya. Ini hasilnya adalah 9 ditambah 3 sama dengan 12. 9 dikurangi 36, 9 dikali 37, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kenapa ada angka 0 di belakang sini? Karena tipe data kita adalah float. Oke. Dan seperti itu bisa kita coba running lagi untuk kita mengisi angkanya yang berbeda. Misalnya ini 13, angka pertama 13, angka kedua 5 ya. Kita coba ya. 13 tambah 5 18, 13 kurang 5 8, 13 kali 5 65, 13 bagi 5 2,6. Jadi seperti itu kita sudah buat kalkulator sederhana menggunakan Python dengan melakukan 2 inputan data, yakni variabel angka 1, angka 2 disimpan di variabel tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Kemudian hasilnya kita gunakan fungsi print menggunakan cara modern Python untuk menampilkan dengan fungsi f ini angka 1 ditambah angka 2 hasilnya sama dengan variabel tambah dan seterusnya. Dan juga ada catatan kaki menggunakan komentar multi line dalam Python. Saya rasa untuk materi tahap 1 ini, tahap pertama ini sudah, silahkan dipelajari dan diuji coba. Sekian dan terima kasih.